3. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman
dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe
ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambelnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambel yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian.
Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya.
langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya.
lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget itu mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya.
Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi
Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu, ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka, boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah.
Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau pakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang.
Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah, aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan.
Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera.
Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman.
Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang. Dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan.
Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas.
Oke, goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe
Dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh.
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala Dapur Lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau pakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya.
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya, dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja, atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini, langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau pakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah, aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir.
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh,
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala Dapur Lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah, aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir,
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh.
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh. Apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya, dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja, atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau pakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir.
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh,
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh. Apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala Dapur Lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi. Seperti ini. Kemudian kita bentuk. Misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya.
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya, dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir.
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh.
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja, biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir.
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya, tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh.
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung, bawang merah saya pakai 6 butir, kemiri 3 butir, selanjutnya ketumbar 1 sendok teh, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya.
Gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya. Pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh. Apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala Dapur Lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah.
Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya.
Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama, tempe kita potong-potong ya, sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya, seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum.
Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang, setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya.
Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya, dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja, atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini, langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar.
Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit.
Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau pakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya, ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh. Pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya
Jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan.
Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja, kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir.
Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah, saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng tahunya, sama juga pakai api kecil. Masak hingga berwarna kecoklatan dan matang. Ini rasanya enak banget ya, gurih, manis, legit, ada sensasi dari air kelapanya, pokoknya mantep banget deh. Bisa untuk lauk makan nasi, bisa untuk cemilan juga ya. Atau kalau teman-teman suka jualan, ini bisa jadi ide jualan juga loh, apalagi pas Ramadan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Gampang banget kan cara membuat tahu dan tempe bacem ala dapur lagi? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama tempe dipotong-potong. Ini beli tempe 5.000 ya teman-teman. Untuk potongannya bebas, mau kecil-kecil, mau besar-besar, boleh ya. Selanjutnya kita masukkan dalam wadah. Lalu kita panaskan panci pengukus atau dandang, dan kita kukus tempe yang udah dipotong-potong tadi. Masak hingga matang kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang. Ini ada 3 batang, langsung kita potong ya. Kemudian wortel 1 biji aja, langsung kita serut atau dipasrah ya. Kita masukkan dalam wadah. Ini tempenya udah empuk, jadi kita boleh angkat. Dan diulek dalam cobek ya, atau kalau mau dipakai food processor boleh, kalau males ngulek-ngulek ya. Kalau nggak ada ya diulek manual seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Ada bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir 1/4 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Kita campurkan ke dalam tempe yang udah dihaluskan tadi. Lalu wortel dan daun bawang yang kita iris-iris tadi juga dicampurkan sekalian. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah merata banget. Selanjutnya kita siapkan tepung panir, kurang lebih 150 gram. Dan ini tepung bumbu ayam goreng ya. Boleh pakai tepung terigu kalau nggak ada. Kemudian kita tambahkan air, kita larutkan gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ambil adonan tadi seperti ini. Kemudian kita bentuk, misalnya menjadi bentuk kotak atau bulat atau oval. Boleh ya teman-teman, pakai tangan langsung boleh, pakai cara ini juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran bebas, mau besar, kecil, atau sedang. Oke, langsung aja kita gulingkan dalam adonan basah tadi. Kita ratakan. Lalu kita gulingkan dalam tepung panir. Ratakan lagi. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep tempe katsu ya. Jadi bukan chicken katsu tapi tempe katsu. Rasanya sama enaknya, jadi jangan khawatir. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas biar dia lebih kokoh ya. Dan ini sisanya, jadi bisa digoreng kapanpun dibutuhkan, boleh disimpan ke dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak. Dan kita goreng tempe katsunya. Goreng dalam api kecil aja biar dia nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Kemudian masak hingga kering kecoklatan. Setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Ini lauk enak, hemat, plus bergizi ya pastinya. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk penyajiannya sih kita boleh nyontek ala-ala resto gitu ya. Anggap aja lah ini stick atau apa gitu. Selanjutnya siapkan nasi anget ya. Dan kita taruh di bagian atasnya. Selanjutnya kita boleh tambahkan saus favorit. Misalnya apa, teman-teman punya saus apa ya? Boleh barbecue, boleh. Kalau di sini saya pakai saus sambal dan mayones aja, udah nikmat banget. Bisa untuk menu sarapan pagi yang super enak dan hemat. Oke, sangat mudah banget membuat tempe katsu ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya. Oke, langkah pertama tempe kita potong-potong ya sesuai selera. Ini beli tempe tadi 4.000. Tempe kapuk ya seperti biasa di tempatku. Seperti ini tempenya. Ini enak banget, empuk dan gurih pastinya. Oke, langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh,
garam setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh. Boleh diganti bawang putih fresh ya. Boleh dipakai sekitar 2 siung. Selanjutnya kita tambahkan air sambil diaduk-aduk hingga larut dan merata. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tempe yang udah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam larutan tepung. Kita aduk hingga merata. Lalu kita goreng dalam minyak panas. Oke. Goreng hingga kering kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Setelah kering kita boleh angkat dan tiriskan. Setelah itu kita cincang bawang putih. Boleh dicincang menggunakan chopper ya kalau teman-teman ada. Kalau nggak ada, cukup dicincang pakai pisau seperti ini ya. Lalu kita goreng bawang putih hingga matang dan harum. Gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai dia kegosongan karena bakal pahit kalau gosong banget ya. Jadi sebentar, asal dia matang langsung diangkat aja dan ditiriskan. Oke, langsung diangkat aja ini ya. Selanjutnya kita iris-iris, ada daun bawang, saya pakai 3 batang. Bawang bombay saya pakai setengah aja. Kemudian diiris kecil-kecil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada cabai rawit, kita iris-iris juga. Saya pakai cabai rawitnya 6 butir. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 butir. Langsung diiris-iris semuanya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang bombay hingga harum. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk lagi hingga layu. Setelah itu tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan daun bawang. Setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya, aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita tambahkan bawang yang sudah digoreng pertama tadi ya. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu angkat dan sajikan. Tahu cabai bawang ini sangat enak banget untuk lauk makan nasi ya, dimakan anget-anget gitu, mantep banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat banget. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat menu kita hari ini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan tahu dan tempe. Pengen tahu tahu dan tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, tahu dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 2, bentuknya segitiga. Selanjutnya tempe dipotong juga sesuai dengan selera ya. Saya potong kotak aja seperti ini. Sebenarnya bisa ditipisin ya biar jadi banyak, tapi nggak apa-apa, saya lagi pengen makan tempe yang besar-besar ukurannya. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya kita siapkan bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 6 butir. Kemiri 3 butir. Selanjutnya ketumbar 1 sendok teh. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Langsung diulek halus. Oke, ini dia hasilnya setelah diulek ya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ya. Aduk-aduk hingga harum. Masukkan daun salam 2 lembar, lengkuas sepotong digeprek ya. Selanjutnya masukkan air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan, dimasukkan. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa. Boleh pakai air biasa kalau nggak ada ya. Tapi kalau pakai air kelapa ini sensasinya lebih beda, lebih enak pastinya. Saya pakai sekitar 300 ml. Kita masukkan gula merah. Saya pakai 2 sendok teh. Kemudian kecap manis saya pakai 2 sendok teh juga. Aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong dan tempenya. Oke, masak dalam api kecil atau sedang hingga bumbu meresap ya. Dan kuahnya itu menyusut. Boleh dibalik sesekali agar merata ya, meresap bumbunya. Oke, setelah meresap kita boleh matikan apinya dan biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam, atau boleh semalaman ya teman-teman kalau pengen warnanya itu makin cantik. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak dan goreng tahu dan tempenya. Pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Bener banget, hari ini kita akan bagikan resep tahu dan tempe bacem yang enak banget ala dapur lagi. Gorengnya dalam api kecil ya, biar nggak gosong, karena memang rasanya itu manis, jadi gampang banget gosong.